يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت Husain di Karbala, aku jauh berbalik, kalau membela Husain, aku tak bersama. Husain di Karbala. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan oleh kamu Muhammad, aku tidak minta upah dari kalian untuk agama ini kecuali kecintaan kamu kepada keluarga. Lalu ketika ditanya, ini keluarga siapa? Qurba Rasulillah, keluarga Rasulillah. Karena Rasul tidak perlu meminta kepada kita untuk dakwahnya seperti terjemahan-terjemahan yang di Indonesia. Itu terjemahan saya begini, aku tidak minta upah dari kalian kecuali kecintaan kalian kepada keluarga kalian. Tidak nyambung itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan aku ganti untuk Ibrahim tebusannya dengan sembelihan yang lebih agung. Itu kalau Ismail diganti dengan kambing, itu bukan sembelihan agung. Itu wafadainahu bidzibhin shaghir. Kami ganti dia dengan sembelihan yang kecil. Karena keluhuran kambing tentu jauh di bawah Ismail. Bahwa sembelihan agung itu ialah tebusan Imam Husain di Karbala. Ketika putra keturunan Ibrahim, termasuk putra Ibrahim juga, dari zuriat Ibrahim, harus disembelih oleh musuh-musuhnya. Dan itu yang dimaksud dengan bidzibhin azim. Banyak terjemah Al-Quran itu dan tafsirnya sekarang sudah berbeda dan kadang-kadang tidak nyambung karena fanatisme madhab. Atau karena mereka belum berkenalan dengan ilmu Ahlul Bait. Assalamu alayka ya man ba'athahu Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ya amiral mu'minin. Assalamu alayki ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamu ala sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-Husain. Assalamu ala علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين. السلام على أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الهادين المهديين المعصومين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Pada tangan saya ini ada printing dari buku yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama ahli sunnah madhab Syafi'i. As-Suyuti itu seorang ulama yang sangat cerdas di zamannya. Dia tinggal di Mesir, di kota yang namanya Asyut. Karena itu disebut As-Suyuti, karena berasal dari Suyut. Di Indonesia banyak orang yang namanya Suyuti, tapi tidak pernah datang ke Suyut dan tidak lahir di situ. Pada zamannya ia termasuk ahli bahasa, ahli tafsir, ahli ulumul Quran. Sampai sekarang ulumul Quran yang paling awal itu Al-Itqan fi Ulumil Quran, ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Dia juga ahli sejarah. Dia menulis kitab Tarikhul Khulafa, kitab tarikh para khalifah. Dan karena kepandaiannya, kecerdasannya,
dan ketinggian ilmunya, dia mengundang kedengkian para ulama yang lain. Dia sempat diasingkan, difitnah kepada kerajaan, sehingga kemudian dia mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Dia menulis untuk itu tentang rahasia di balik tiang-tiang kerajaan. Bukunya berjudul Ma Waro al-Asatin fi Adamit Taraddudi ala Salatin. Apa yang di belakang tiang-tiang istana, tentang terlarangnya untuk bolak-balik ke istana, ke hadapan para penguasa. Dia termasuk ulama, kata Nabi, umaro yang paling baik ialah umaro yang sering mendatangi para ulama. Dan ulama yang paling buruk adalah ulama yang bolak-balik ke istana. Sejak saya menjadi anggota DPR sampai sekarang, dan dahulu diberitakan bahwa saya bakal jadi menteri, sampai sekarang saya belum pernah menginjak istana. Gak pernah ketemu Jokowi di istana supaya menjadi ulama yang baik. Katanya ulama itu harusnya bukan meninggalkan abwabas salatin, pintu-pintu para sultan, dan mulai qara'a abwabal masakin, dan dia harus menggantinya dan mengetuk pintu-pintu orang miskin. Alhamdulillah saya banyak mengetuk pintu orang miskin. Kalau kita mengetuk pintu para sultan, para penguasa, kita kembali dari pintu itu dengan membawa uang. Kalau kita banyak mengetuk pintu orang miskin, kita kembali dari situ dan kehilangan banyak uang. Nah, Jalaluddin As-Suyuti itu yang menulis kitab Ad-Durrul Mansur. Di pesantren ada kitab tulisan beliau bersama gurunya, bareng-bareng nulis kitab tafsir kecil namanya Tafsir Jalalain. Karena yang menulisnya dua Jalal, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau ini menyusun buku, saya juga memikirkan kenapa beliau menyusun buku itu dengan nama yang ajaib. Namanya Ihya'ul Mayyit Bifadaili Ahlil Bait. Udah biasa para ulama itu kalau menulis kitab selalu puitis, jadi ujungnya itu sama. Seperti tadi, Ma Waro al-Asatin Fi Adamit Tarududi ala Salatin, gitu. Saya misalnya mungkin akan menulis buku Tarku Abwabis Salatin wa Qurbu Abwabil Masakin, misalnya, supaya bersaja. Lalu saya mau mengumpulkan khutbah-khutbah saya dulu ketika rajin khutbah dan menuliskan khutbahnya, tapi keburu khutbahnya pada hilang. Dan waktu di Amerika saya minta seorang Libanon menerjemahkan kumpulan khutbah saya ke dalam bahasa Arab dengan judul Al-Khutab Al-Madmumah li Jalaluddin Rahmah. Nah, dia menyebut judulnya Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait, menghidupkan yang mati dengan keutamaan Ahlul Bait. Ajaib ini. Untuk apa dia menghidupkan yang mati dengan keutamaan Ahlul Bait? Menurut penafsiran saya, tampaknya menurut Jalaluddin As-Suyuti, yang tidak mengetahui keutamaan Ahlul Bait itu orang-orang yang sudah mati. Dan dia ingin memperkenalkan keutamaan Ahlul Bait kepada mereka. Kitabnya tipis sebetulnya, terdiri dari 60 hadis. Dia kumpulkan 60 hadis tentang Ahlul Bait. Dan dia kumpulkan yang sahih-sahihnya saja. Hadis yang pertama ini saya bacakan. Akhraja Sa'id bin Mansur fi Sunani an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan oleh kamu Muhammad, aku tidak minta upah dari kalian untuk agama ini kecuali kecintaan kamu kepada keluarga. Lalu ketika ditanya, ini keluarga siapa? Qurba Rasulillah, keluarga Rasulillah. Karena Rasul tidak perlu meminta kepada kita untuk dakwahnya, seperti terjemahan-terjemahan yang di Indonesia. Itu terjemahan saya begini, aku tidak minta upah dari kalian kecuali kecintaan kalian kepada keluarga kalian. Tidak nyambung gitu.
Sama seperti tidak nyambungnya ayat yang kita baca tadi pagi pada waktu kuliah Ahad. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan aku ganti untuk Ibrahim tebusannya dengan sembelihan yang lebih agung. Itu kalau Ismail diganti dengan kambing, itu bukan sembelihan agung. Itu wa fadainahu bidzibhin shaghir. Kami ganti dia dengan sembelihan yang kecil. Karena keluhuran kambing tentu jauh di bawah Ismail. Bahwa sembelihan agung itu ialah tebusan Imam Husain di Karbala. Ketika putra keturunan Ibrahim, termasuk putra Ibrahim juga, dari zuriat Ibrahim, harus disembelih oleh musuh-musuhnya. Dan itu yang dimaksud dengan bidzibhin azim. Banyak terjemah Al-Quran itu dan tafsirnya sekarang sudah berbeda dan kadang-kadang tidak nyambung karena fanatisme madhab. Atau karena mereka belum berkenalan dengan ilmu Ahlul Bait. Itu hadis yang pertama. Saya lewat tidak mungkin saya bacakan semuanya. Hadis nomor 6. Di sini disebutkan hadza haditsun sahihul isnad ala syarti syaikhaini wa lam yukhrijahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Ini hadis yang sahih, yang bagus sanadnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, walaupun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Dan Az-Zahabi tukang kritik hadis. Az-Zahabi itu kalau kita ingin mengkritik hadis, mendoifkan hadis gampang, buka saja buku Az-Zahabi namanya Mizanul I'tidal, itu semua hadis bisa didoifkan. Dia tukang mendoifkan hadis, tapi ketika menemukan hadis ini, dia mengatakan hadis ini sahih. Sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis, inni tarikun fikum ma in tamasaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati ahli baiti wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawda fanzuru kaifa takhlufuni fiha. Aku tinggalkan bagimu jika kalian pegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan ahli baitku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang menemuiku di telaga Al-Kautsar nanti. Maka perhatikan bagaimana kamu menjaga kedua. Kalau sekarang orang menyampaikan hadis itu langsung disebut Rafidhi, Syiah, mengancam NKRI. Bayangkan itu hadis begini mengancam NKRI. Dikeluarkan oleh At-Tabrani hadis nomor 11. Dikeluarkan oleh At-Tabrani Al-Hakim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Satu hari Rasulullah berkata kepada keluarganya Bani Abdul Muthalib. Sebagian dari Quraisy yang paling baik itu Bani Hasim. Di antara Bani Hasim itu ada Bani Abdul Muthalib. Wahai Bani Abdul Muthalib, kata Rasulullah, inni sa'altullaha fikum talatan. Aku berdoa kepada Allah untuk kalian itu 3 perkara. An yuthbita qulubakum, supaya Allah teguhkan hati kalian. Wa ayyu'allima jahilakum, dan supaya kalian terbiasa mengajar orang jahil di antara kalian. Wa yahdi dhallakum, memberi petunjuk kepada orang sesat. Wa sa'altuhu, dan aku bermohon kepada Allah, ayyaj'alakum juda'a nujada'a ruhama'a, dan aku berdoa kepada Allah agar Allah jadikan keturunan Bani Abdul Muthalib itu sebagai orang-orang yang dermawan, sebagai orang-orang yang senang membantu, sebagai orang-orang yang pengasih. Jadi karena itu terkenal Bani Hashim atau zuriat Nabi sallallahu alaihi wa alihi itu karena doa Rasulullah dalam kedermawanannya. Falau anna rajulan sofana baina rukni wal maqam, sekiranya ada orang yang merapatkan kedua telapak kakinya, maksudnya berdiri. Kalau ada orang berdiri antara rukun dan maqam, misalnya rukun Yamani dan tempat untuk berdoa antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Kiranya ada orang yang berdiri antara Ka'bah dengan Maqam Ibrahim. Fasalla wasoma. Kemudian dia salat banyak dan dia puasa, thumma mata. Kemudian dia mati.
wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin, tapi dia membenci ahli bait Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Dan yang membawakan hadis ini hadis dari ahli sunnah, sekali lagi dari Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Dan bacakan bagian terakhirnya. Falau anna rajulan, kalau ada seseorang, sofana baina rukni wal maqam fasalla wa sham thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad dakhalan nar. Kalau dia berdiri di antara rukun dan makom, salat dan saum, tapi dia mati dengan membenci ahlu bait Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dakhalan nar, dia masuk neraka. Kata orang-orang saudara kita dari seberang sana, tidak boleh kita menyebutkan dia masuk neraka, dia masuk surga. Tidak boleh. Tapi dari contoh Rasulullah, kita boleh. Ini Rasulullah memberikan contoh. Kalau kita melihat ada orang yang membenci keluarga Muhammad, dakhalan nar, itu pasti masuk neraka. Dan kalau kita menyebutkan ini, itu bukan kita yang menyebut, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutnya. Ini saya ingat dengan argumentasi majelis ulama. Kami tidak mengkafirkan Syiah. Mana berani kami mengkafirkan Syiah? Begitu kata saudara saya yang namanya kebetulan berujung dengan nama Amirul Mukminin. Ya, karena saya sangat mencintai Imam Ali. Dan saya tidak suka kalau nama Ali itu dipergunakan oleh orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Jadi mohon maaf. Majelis ulama tidak pernah mengkafirkan, enggak. Yang mengkafirkan itu Nabi sendiri. Lalu dikutip hadis yang bohong. Hadis yang Maudi sudah dinisbahkan kepada Nabi. Nanti akan kamu temukan ada orang yang mengaku mencintai Ahlul Bait, padahal mereka itu Rafidhi, bunuhlah mereka. Itu hadisnya. Dan hadisnya dhaif. Tapi mereka mengatakan, jadi yang mengkafirkan Rafidhi itu bukan majelis ulama, tetapi hadis. Kemudian dia kutip juga Al-Quran. Al-Qurannya juga tidak nyambung. Tidak nyambung, disambung-sambungkan. Ditakwil supaya membenci. Kalau kita tidak menghubung-hubungkan ini, memang tegas sebutkan, dan ini diulang berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man abghadana ahlal bait fahuwa munafiq. Siapa yang membenci kami ahlul bait, dia itu munafik. Katanya waktu itu Rasulullah memegang pundak Imam Ali. Kan di dalam Sahih Muslim disebutkan, tidak membenci kamu, hei Ali, kecuali orang munafik. Dan tidak menyukai kamu kecuali orang mukmin. Dari ucapan Jabir tadi, kata disebutkan di sini, dalam takliknya di sini disebutkan, kata Jabir radhiyallahu anhu, Jabir Al-Ansari, dia berkata, ma kunna na'riful munafiqin. Dulu zaman Rasulullah, kata kami tidak mengenal orang munafik kecuali karena kebenciannya kepada Imam Ali. Jadi dulu kata di zaman Rasulullah, kami ini tahu orang itu munafik dari kebenciannya kepada Imam Ali. Di masyarakat Arab waktu itu, dan Nabi diturunkan memang pada sebuah masyarakat, walaupun Islam sudah diperkenalkan, tetapi tampaknya merubah peradaban itu tidak bisa sekaligus dan tidak bisa menyeluruh. Masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bacalah buku Mujtama Umas Yathrib, masyarakat Yathrib di zaman Nabi. Maaf, kadang-kadang terjadi perselingkuhan. Kan ada juga itu hadisnya, ada seorang anak lahir, dia punya suami, terus hamil, anaknya lahir, dan ada di luar suami yang mengaku itu sebagai anaknya. Jadi datang dan dibawa anak itu kepada Rasulullah. Lihat, dia mirip aku atau mirip dia, katanya. Jadi maksudnya, jadi si bapaknya di luar itu mau mengaku bahwa itu anaknya sendiri. Itu jadi pembahasan dalam ilmu fikih. Dan Nabi mengatakan, al-walad lil firas, anak itu walil ahir al hajar, anak itu yang terikat oleh pernikahan.
dan buat pezina hukumannya dilempar batu. Itu jadi dalil di kalangan ahli fikih. Jadi kalau ada yang ngaku anak tapi di luar pernikahan, itu yang dihitung tetap menurut hukum itu yang berada dalam pernikahan. Kadang-kadang itu ada orang-orang yang ragu apa ini anak dia atau anak orang lain. Kalau sekarang kan ada tes DNA. Itu kan belum ada tes DNA. Tesnya apa? Imam Ali. Jadi anak itu disuruh melihat Imam Ali. Kalau dia ketakutan dan wajahnya memancarkan kebencian, itu katanya orang-orang itu kemudian melepas anak itu, cari bapamu. Ada hadis tentang itu. Jadi Imam Ali jadi tes. Dan katanya tidak membenci Ahlul Bait tadi kecuali orang-orang munafik. Hadis yang ke-46 dikeluarkan oleh Ad-Dailami dari Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Didiklah anak-anakmu 3 perkara. Kita wajib nih mendidik. Kalau pulang belum sempat mendidik itu buru-buru sebelum meninggal dunia. Didiklah anak-anakmu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Wa hubbi ahli baiti, tanamkan juga supaya mereka mencintai keluarga nabi. Wa ala qiraatil Qur'an, dan bimbing mereka untuk bisa baca Quran. Fa inna hamalatal Qur'an fi zillillahi yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Karena orang yang memikul Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu dalam lindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya bersama para nabinya dan para manusia pilihannya. Pada setiap itu sambil menambah ilmu, kita perkenalkan hadis kedua-duanya, baik dari Ahlus Sunnah, tapi tadi yang paling banyak Ahlus Sunnah dari kitab Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kesempatan lain saya insya Allah akan membahas kitab yang ditulis oleh Sibat Ibn Al-Jauzi, juga yang harus menebus periwayatan Ahlul Baitnya dengan nyawanya. Kita juga mungkin nanti akan menceritakan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai tentang manaqib Imam Ali bin Abi Thalib. Imam An-Nasai itu seorang ahli hadis yang terkenal, termasuk kan yang Kitabus Sittah itu kan, An-Nasai. Saya dulu sering salah baca An-Nisai karena mungkin terlalu senang An-Nisa. An-Nasai dari daerah di Iran namanya Nasai. Dia orang Iran, An-Nasai itu. Dan An-Nasai pada usia tuanya datang ke Damaskus, ke Syria sekarang ini. Lalu dia bacakan kitab Manaqib, isinya tentang keutamaan Imam Ali. Orang-orang teriak, mana keutamaan Muawiyah? Mana keutamaan Abu Bakar dan Utsman? Ini kayak yang diomongin Ali semua. Aku tahu, katanya, keutamaan mereka kalian sudah kenal. Tapi keutamaan tentang Imam Ali tidak kalian ketahui. Mereka memaksa juga. Coba bacakan kalau gitu 1 hadis aja tentang kemuliaan Muawiyah. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang kemuliaan Muawiyah, kata An-Nasai. Tapi ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang Muawiyah. Ya bacakan itu, kata mereka mungkin sambil teriak-teriak. Katanya Rasulullah pernah menyuruh Ibnu Abbas memanggil Muawiyah. Tapi Ibnu Abbas melapor, dia sedang makan ya Rasulullah. Panggil kedua kalinya, masih juga dia sedang makan ya Rasulullah. Sampai ketiga dia masih makan. Dan Rasulullah kata mendoakan dia dengan ma asba'allahu batnah. Mudah-mudahan Allah tidak akan mengenyangkan perutnya. Sampai katanya dia meninggal dunia karena kemerkaan. Dan Bukhari pinter. Semua tentang kemuliaan sahabat itu dia disebut fadail ahlil bait, fadail Umar bin Al-Khattab, fadail Utsman bin Affan, sampai kepada Muawiyah bab tidak disebut fadail fi Muawiyah, bab tentang Muawiyah. Nggak disebut fadail, emang didoakan Rasulullah nggak pernah kenyang perutnya sebagai fadail.
Tapi lucu, para ulama membuat komentar tentang itu. Salah satu kemuliaan berkah doanya Rasulullah, kata Muawiyah, diberi makanan yang enak-enak pada waktu hidupnya di dunia, dan nanti di akhirat juga dia akan diberi makanan yang enak yang tidak pernah dia kenyang. Gitu. Kalau kata orang-orang sekarang dasar. Ini ada hadis ketika Imam Hussein berusia 2 tahun, Nabi berangkat menempuh perjalanan. Di tengah-tengah jalan, ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istarja'at. Wa dama'at ainah. Dan di pelupuk matanya menggelegak air matanya. Lalu ia ditanya dan menjawab, ini Jibril memberitahukan kepada aku dari sebuah negeri di tepi sungai Furat, namanya Karbala. Dan di situ anakku Al-Husain akan terbunuh. Dan hari ini aku lihat tempat gugurnya Husain dan tempat dikuburkannya. Dan aku melihat iring-iringan budak-budak belian yang disimpan di atas punggung-punggung unta. Dan aku lihat dihadiahkan kepala anakku Al-Husain kepada Yazid laknatullah. Demi Allah, tidak seorang pun melihat kepala anakku Al-Husain dan kemudian bergembira kecuali ia memusuhi Allah dengan hatinya dan lidahnya. Dan Allah menyiksanya dengan siksa yang pedih. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang gembira dengan terpotongnya kepala Imam Husain kecuali bahwa ia menunjukkan kebencian kepada imam dengan hatinya dan lidahnya. Wa adzabahullahu adzaban alima, dan Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Dan Rasulullah kembali dari safarnya dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan sedih. Fasu'adal mimbar, kemudian beliau naik ke mimbar. Dan bersama beliau naik juga Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian ia berkhutbah dan memberikan nasihat kepada manusia. Setelah selesai khutbah, beliau letakkan tangan kanannya di atas kepala Al-Hasan dan tangan kirinya di atas kepala Al-Husain di mimbarnya. Faqala, dan ia berkata, Allahumma inna Muhammadan abduka wa rasuluk wa hadhani ataibu itrati wa anna Jibril qad akhbarani anna waladi hadha maqtulun bisam wal akhiru syahidun mudarrajun biddam. Allahumma fabarik lahu fi qatlihi waj'alhu min sadati syuhada. Allahumma la tubarik fi qatilihi wa khadilihi wa aslihi harra narik wahsyuruhu fi asfali darkil jahim. Kata Rasulullah kemudian berdiri masih dengan wajah muram dan berduka cita. Ya Allah, sungguhnya Muhammad hambamu dan Rasulmu, dan ini adalah belahan nyawaku dari keluargaku. Dan sesungguhnya Jibril baru saja mengabarkan kepada aku bahwa anakku ini akan terbunuh dengan racun, sambil menepuk kepala Imam Hasan, dan yang satunya lagi akan syahid dengan bersimbah darah. Ya Allah, berkatilah dia karena kematiannya, dan jadikanlah dia dari para penghulunya, para syuhada. Ya Allah, jangan berkati orang yang membunuhnya atau orang yang mengkhianatinya, dan lemparkan mereka kepada panas apimu, dan kumpulkan mereka di dasar neraka jahim. Kemudian orang mulai berteriak dan menangis-nangis melihat Rasulullah mungkin terisak-isak di mimbar itu. Faqala lahumun nabi, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, ayyuhan nas atabkunahu wa la tansuruna Allahumma fakunna anta lahu waliyan wa nasira. Hei manusia, apakah engkau hanya menangis saja dan tidak mau menolongnya? Maka jadilah engkau sebagai wali dan penolongnya. Hei kaum, aku tinggalkan bagi kamu 2 pusaka, kitabullah dan keluargaku, yang menjadi belahan nyawaku dan buah hatiku dan kebahagiaanku. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai menemui aku di telaga. Dan aku akan bertanya kepada kalian tentang upah
berupa kecintaan kepada keluargaku. Dan hindarilah jangan sampai kalian menemui aku nanti di hari kiamat dan kau sudah menyakiti keluargaku. Hindarilah untuk ketemu aku dalam keadaan menyakiti aku dan membunuh ahli baitku, menzalimi mereka. Karena nanti akan dihadapkan kepada aku pada hari kiamat ada 3 rombongan dengan membawa 3 bendera. Satu membawa bendera hitam yang gelap gulita, sehingga para malaikat saja terkejut melihatnya. Dan pembawa bendera itu berhenti di hadapanku dan aku berkata, "Man antum? Siapa kalian?" "Nahnu ahlu tauhid minal Arab." Kami ini ahli tauhid dari golongan Arab. For your information, Al-Qaeda, Jabhah Nusrah, ISIS, mereka menyebut dirinya ahlu tauhid. Kami ahlu tauhid, orang Arab. Lalu aku berkata kepada mereka, "Aku Ahmad, Nabiul Arab wal Ajam." Lalu mereka berkata, "Kami dari umatmu." Lalu aku berkata, "Kaifa khalaftumuni min ba'di fi ahli baiti?" Mengaku umatku, bagaimana perlakuan kamu sesudahku terhadap ahli baitku dan kitab Tuhanku? "Ammal kitab fadoya'na wa amma itrataka faharasna an nubidahum an jadidil ard." Adapun Alkitab sudah kami lalaikan. Adapun keluargamu, kami sangat berharap untuk menghilangkan mereka dari permukaan bumi ini. Ketika aku mendengar itu, aku palingkan wajahku dari mereka. Lalu mereka keluar meninggalkan aku dalam wajah-wajah yang gelap gelita, dalam keadaan dahaga. Kemudian dihadapkan kepadaku bendera yang lain, lebih gelap dari yang tadi. Dan aku berkata, "Bagaimana kalian perlakukan sepeninggalku kedua pusakaku, yaitu Kitabullah dan Itrati?" Lalu mereka berkata, "Adapun pusaka yang besar, ammal akbar fakhalafna, kami tentang itu. Adapun yang kecil, kami robek-robekan serobek-robeknya. Famazaqnahum kulla mumazzaq." Jauhilah aku. Lalu dihempaskan mereka dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluar dalam keadaan dahaga dengan muka-muka yang gelap gelita. Kemudian didatangkan kepadaku bendera yang berkilau-kilau karena kilauan wajah-wajah yang berada di sekitar bendera itu. "Man antum? Siapa kalian?" "Nahnu kalimatut tauhid wa taqwa min ummatil Muhammadinil Mustafa wa nahnu baqiyatu ahlil haq hamalna kitab rabbina wa halalna halalah wa haramna haramah wa ahbabna dzurriyyata nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasarnahum min kulli ma nasarna bihi anfusuna wa qatalna ma'ahum ma nawahum." Kami ini yang berpegang teguh kepada kalimah tauhid dan takwa dari umat Muhammad al-Mustafa. Kamilah yang tersisa dari ahli kebenaran. Kami pikul Al-Quran, kitab Tuhan kami, dengan menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang diharamkannya, dan kami cintai keturunan dzurriyyat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tolong mereka sebagaimana kami menolong diri-diri kami sendiri, dan kami perangi bersama mereka orang-orang yang memusuhi mereka. Maka aku berkata kepada mereka, "Gembiralah kalian karena aku Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian di dunia seperti yang kalian katakan." Kemudian aku beri minuman kepada mereka dari telaga Al-Kausar, dan kemudian mereka meninggalkan aku sambil dalam keadaan puas dan matanya dipenuhi kegembiraan, dan mereka memasuki surga khalidina fiha abadal abidin. Dan bahwa Jibril memberitahukan kepadaku bahwa umatku akan membunuh Al-Husain, anakku, di Karbala, maka semoga Allah melaknat orang yang membunuhnya dan orang yang membantu kepada peristiwa pembunuhannya itu pada hari kiamat. Kemudian ia turun dari mimbar, wa falam yabqa ahadun minal muhajirin wal ansar illa tamma wa hazana ala qatlil Husain, dan tidak
tersisa satu orang pun di antara orang Muhajir dan orang Ansor kecuali menangis bersama tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan lain nanti mungkin Ustaz Miftah akan menyampaikan tentang hadis-hadis yang menyuruh kita untuk meneteskan air mata, melatih meneteskan air mata buat Imam Hussein. Berpahalalah orang yang menangis, berpahala juga orang yang membuat orang menangis karena Imam Hussein. Hatta kalaupun orang hanya memaksakan dirinya menangis untuk bergabung, jadi bahasa Arab itu disebut tabaki. Yabki yang menangis, yang yubki yang membuat menangis, dan yang tabaki dan yang berusaha menghadirkan hatinya sampai merasakan kepedihan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi Pak Harmonis sudah menyebarkan cloud. Saya kira maktal, saya nggak tahu tahun berapa, awal-awal ketika MH Ainun Najib pernah datang ke sini menghadiri acara kita. Istri saya sesenggukan menangisnya keras sekali dan sehingga saya terbawa menangis juga. Dan percayalah, menangis untuk Imam Hussein itu tangisan yang menyehatkan secara fisik, secara psikologis, dan secara spiritual. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua disaksikan oleh para imam hadir di tempat ini sebagai bukti kecintaan kita kepada. Kalau seorang pengumpat saja tergerak dalam hatinya tentang keajaiban, tentang kejaman Umar bin Sa'ad, dilindungi oleh para imam, kiranya kita bisa berharap, wahai para imam, kami datang dengan seluruh ketulusan kami, hati kami, betapapun rintangan yang datang kepada kami, I'll come crawling to you, oh Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا المظلوم أنا العطشان مظلوم أنا المظلوم أنا العطشان أنا المظلوم أنا الغريب أنا المظلوم أنا الشهيد أنا المظلوم أنا المظلوم أنا المظلوم أنا أنا العطشان أنا المظلوم أنا الغريب أنا المظلوم أنا الشهيد أنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك السلام عليك يا وارث عيسى
عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد. السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وخير الوصي. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي الطاهر الراضي المرضي. السلام عليك أيها الصديق الأكبر. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. روحي حسين، روحي حسين، روحي فداك يا حسين. وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. على روح شهدائنا الأبرار، بالأخص على روح الإمام المظلوم الحسين الشهيد، رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.